Hai, Wijay sini, welcome back to my channel. Kali ini kita tetap seputar tentang cancel line atau M-Line part yang keempat ya, kalau nggak salah. Oke, sekarang kita masih tetap seputar persiapan data. Tapi bedanya, kalau yang kemarin kita menggunakan fitur yang sudah disediakan oleh IC M-Line nih. Kalau yang sekarang, saya akan mencoba membuat panduan ya atau tutorial bagaimana kalau kita menginput data-data atau persiapan data yang sudah ada di rumah sakit itu secara bersamaan. Syarat pertamanya kita harus mengikuti tutorial cancel line yang part 3 dulu, karena untuk melakukan proses import data secara besar kita harus ada data sampel terlebih dahulu. Kalau kemarin kan kita di tutorial part 3-nya sudah mencoba membuat sampling nih. Contoh di bagian data pasien ini sudah ada contoh sampling dari data pasien, kemudian di tindakan kemarin masih ingat kan, di bagian menu kemudian data master, kita cari aja data master, sudah menginputkan petugas, kemudian tindakan yang ada di rawat inap itu sudah kita sampling. Syaratnya kita melakukan importing data secara bersamaan dan tidak memanfaatkan data yang sudah dibuat formnya oleh si M-Line. Jadi harus ada data sampel. Sebenarnya bisa saja ya, tapi kurang efisiensi untuk menggunakan fiturnya. Kalau seandainya ada 1000 pasien mau diinput satu-satu, otomatis butuh tenaga yang banyak, kemudian waktu yang dibutuhkan juga banyak. Nah, sekarang kita akan mencoba saja bagaimana cara proses ekspor import data pasien secara bersamaan. Nah, untuk tutorialnya nggak mungkin kita praktekkan satu-satu. Master datanya, kemudian data pasiennya itu tidak mungkin kita praktekkan untuk lebih efisiensi waktu, tapi caranya sama kayak gitu. Pertama kita tahu tabel yang menyimpan data ketika kita menambahkan sebuah pasien ke dalam database. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus tahu relasi-relasi dari informasi yang kita inputkan. Nah, gitu. Makanya di sini kita membutuhkan sampling terlebih dahulu kan. Pertama kita buka menggunakan PHP MyAdmin di web server kita. Kita langsung ke database dan menambahkan data langsung ke database kayak gitu. Sebenarnya banyak tutorialnya, nggak hanya menggunakan PHP MyAdmin untuk proses ekspor importnya, kita juga bisa menggunakan seperti halnya SQL Yoke, kemudian kita bisa juga menggunakan Navigate, kemudian kita MySQL Workbench, itu juga bisa kita menggunakannya. Tapi rata-rata untuk tutorial yang umumnya ini banyak digunakan menggunakan PHP MyAdmin kayak gitu. Oke, sekarang kita cari aja tabel pasien. Oke, di ini kita klik. Nah, di sini ada 3 pasien nih ya. Di sini ada 3 pasien. Sama halnya yang ada dalam data pasien di M-Line-nya. Nah, untuk ekspor importnya caranya kita buat dulu file CSV-nya atau XML kayak gitu. Caranya gimana? Klik aja di bagian tabel pasien, kemudian kita klik export ya. Ke bagian sini, kemudian kita formatnya ganti yang CSV form Excel, kemudian kita custom bagian bawah, kita masukkan nama kolom baris pertama. Oke. Ini kalau teman-teman yang belum tahu ya, PHP MyAdmin itu biasanya kalau kita menggunakan SAMPP kita bisa akses saja di alamat localhost PHP MyAdmin kayak gitu ya. Kemudian kita kirim saja. Otomatis di sini kita akan mendownload file CSV. Kemudian kita buka saja. Ini file CSV-nya. Ini ya.
Oke. Nah, disinilah kita akan mencoba untuk memproses data tersebut. Contoh, kita buat input data sebanyak 6. Nomor rekam medisnya itu 001, 002, dan 003. Karena di sini saya menggunakan strike, tapi di sini nggak dikenali, kita ganti saja dulu formatnya. Klik kanan, kemudian format cell. Di sini kita buat nomor rekam medisnya itu menjadi 00 00 1. Kita tambahkan sekitar 6. Oke. Itu kalau ada perubahan 000002. Ini metode penggunaan rekam medis strike. Berubahnya di akhir. Kalau seandainya menggunakan yang depan, disesuaikan saja. Kemudian kita tambahkan saja di sini, kita kasih nama Fulana, terus Ari. Di sini kita tambahkan juga Johnny, kita tambahkan Aldan, kemudian kita tambahkan Anam, kemudian kita tambahkan juga Suri, kita tambahkan juga Ahmad, dan nomor KTP-nya kalau ada. Kalau nggak ada ya kita strip aja, nggak apa-apa. Kita bisa isi 350 saja. Pilih, kemudian jenis kelaminnya diisi, LP ya. Nah ini gunanya sampling. Gunanya sampling itu kayak gini. Kita harus tahu apa data yang harus diinput ke dalam database. Tempat lahirnya tidak ada, kita harus. Misalnya tidak tahu, tidak usah. Kemudian di sini tempat lahir ya. Kita samakan saja. Golongan darah. Di sini ibu rumah tangga, kemudian ini statusnya Islam. Kemudian nomor telepon, kalau seandainya dikasih aja +62 085, dan itu aja nggak apa-apa. Ini untuk format umur. S1 nama ayahnya masa S1 sampai S8. Kalau ini misalnya tidak ada, kita strip aja. Strip enter. Kemudian ini jenis kode pembayarannya, anggap saja semuanya ini adalah pasien BPJS. Nomor peserta BPJS-nya kita kalau nggak ada, kita bisa kosongkan dulu, yang penting terisi. Kemudian di sini kelurahan kita buat saja sama dulu. Ini juga kita samakan, kode kabupaten kita samakan, pekerjaannya strip, desa alamat penanggung jawabnya kita ganti saja Lumajang. Disesuaikan, kalau seandainya di data sebelumnya tidak ada, nggak perlu terlalu di ini kan ya. Ini kita bisa isi strip aja, kabupatennya di strip kalau nggak ada, kalau ada disesuaikan. Strip
kemudian kita strip. Yaelah. Sesuaikan perusahaan ya, kita sesuaikan juga. Kemudian suku bangsa ini kemarin sesuai dengan yang kita buat ya. Untuk defaultnya kemarin kita jadikan 1, kita samakan. Emailnya coba @gmail.com 1. Nanti ketika kita klik di sini, oke, ya, ini juga Jawa Timur. Oke. Ini sudah kita coba buat ya dengan data asal saja, tapi kalau teman-teman ini disesuaikan saja dengan yang ada datanya. Ini biar cepat saja. Kemudian ini sudah bekerja BDE. Kita lihat di dalam database. Kita klik pasien. Jangan lupa untuk format tanggalnya kita menggunakan tahun, kemudian bulan dan tanggal. Oke, ini kita sesuaikan juga ini. Di bagian ini klik kanan, kemudian format. Di bagian kita cari date, kemudian cari yang formatnya. Tahun dan tanggal di United Kingdom. Coba kita klik. Oke, kemudian di bagian sini kita juga coba ganti formatnya sesuai yang ada di database. That, kemudian United Kingdom di bagian bawah kita klik. Oke. Jadi formatnya harus sama yang ada di dalam database. Kita coba seperti ini, kemudian untuk mencegah proses ekspor di dalam database, kita delete aja bagian headernya di atas ini ya. Kayak gini, kemudian kita coba simpan. Di sini kita coba save as saja fotonya, kemudian kita taruh di tempat yang gampang diambil di dokumen, kemudian kita kasih nama pasien MLight. Coba kita save. Oke. Kalau sudah selesai seperti ini, kita kembali lagi ke proses PHP My Admin. Kita klik pasiennya, kita pilih pasien. Kemudian kita import source file. Nah, di sini kita cari file yang tadi kita buat ya. Namanya itu pasien MLight. Tidak ada, tadi saya taruh di mana? Kita cek lagi, save as. Iya Pak, di sini. Coba kita kasih nama pasien migrasi gitu. Kemudian di dalamnya kita pilih open, simpan. Yes. Kemudian kita push file lagi. Kemudian dokumen pasien. Oke, kita open. Oke, kalau sudah seperti ini kita coba memperbarui data ketika duplikat kunci ditentukan. Ya, kita duplikat aja. Soalnya tadi ada 3 pasien yang ada dalam database. Kalau seandainya ada perubahan di sana, kita replace aja datanya dengan yang baru kayak gitu. Kemudian kita coba kirim. Tidak valid. Oke, kenapa tidak valid? Oke, ini kan kita menggunakan Excel. Kita klik lagi, kemudian kita perbarui data di sini. Untuk komanya kita ganti titik koma. Oke, ya, jangan lupa di sini
Kalau seandainya gagal, bisa menggunakan titik koma, terus kita kirim. Oke, import telah selesai. 11 query dilakukan. Oke, di sini ya. Ini. Sudah selesai. Kita coba lihat di data pasiennya. Untuk errornya ini kita abaikan saja. Ini. Bahwasanya di sini ada foreign key katanya di kode penanggung jawab untuk yang penjabnya. Kita coba refresh lagi data pasiennya. Oke, di sini ya. Tadi itu gagal di bagian penanggung jawab kayak gitu. Kita cek aja di sini kalau seandainya mau lihat. Ini karena belum ada data keperawatan tadi. Pasien. Kita buka form baru. Kalau kita klik, nah, di sini ya, tadi ada error di penanggung jawab, tapi nggak apa-apa, ini ya, kodenya itu BPC. Kayak gitu ya cara menginput pasien, dan saya rasa rekam medisnya juga tadi ternyata kalau kita ekspor otomatis di depannya 0 akan tulisannya jadi 1 saja. Soalnya di Excel dia bacanya jadi numerik kayak. Caranya kayak tadi untuk men-set rekam medisnya. Mungkin sekian saja ya tutorial dari saya untuk proses migrasi secara besar-besaran datanya ke dalam database. Kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di PHP My Admin. Caranya sama, kita cari aja tabelnya, contoh ya. Kita kasih contoh untuk pencarian tabel. Oke, di sini ada data barang. Data barang. Oke, di sini sudah ada sebagai data dummy-nya ya, untuk sebagai contohnya sudah ada. Caranya kita cari aja di bagian sini, namanya data barang. Coba kita cari data barang di sini. Kita klik data barang, otomatis ada di sini. Oke, sekian mungkin tutorial kali ini biar tidak terlalu lama durasinya. Saya Ahmad Wijaya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.